Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisha Nabila, NPM 141701738, Fakultas Hukum dengan Kekhususan Hukum Pidana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pelaksanaan Pengembalian Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang. Yang pertama, perkembangan zaman yaitu dapat pula berkembangnya kejahatan korupsi, yaitu di mana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transportasi juga menyebabkan berkembangnya pula kejahatan korupsi di mana menjadi kejahatan instansi negara di mana aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara diperlukannya kerjasama antar negara, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik masalah pidana dalam pengembalian aset-aset tindak pidana korupsi. Namun pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana ternyata masih memiliki hambatan, yaitu yang pertama sistem hukum yang berbeda, yang kedua asas kerahasiaan di negara lain, dan juga ya kendala diplomatik dan juga keberadaan otoritas pusat juga dapat menjadi kelemahan pelaksanaan bantuan timbal balik. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang terhadap pengembalian aset-aset tindak pidana korupsi. Yang kedua, bagaimana permasalahan dalam pengajuan permohonan bantuan timbal balik masalah pidana yang dilakukan pemerintah Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu yang pertama, pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik masalah pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 terhadap pengembalian aset-aset tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu Jaksa Agung, KPK atau Kapolri mengajukan permintaan kepada Central Authority, yaitu Menteri Hukum dan HAM, bisa melalui saluran diplomatik ataupun secara langsung kepada negara lain. Dan apabila ada respon dari negara lain, yaitu diajukan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM, yaitu selaku Central Authority yang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkannya kepada instansi terkait. Untuk sistem perampasan asetnya dalam prosedural hanya ditambahkan di dalam pasal 22 dan 23, yaitu untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perampasan barang sitaan yang diserahkan kepada negara. Maka Jaksa Agung mengajukan permohonannya kepada Menteri selaku Central Authority untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Yang selanjutnya untuk pelaksanaan putusan tersebut sangat tergantung dengan sisi hukum negara diminta dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan untuk seluruh korespondensinya yaitu akan dikirimkan dan didistribusikannya oleh Menteri Hukum dan HAM selaku Central Authority. Untuk proses pengembalian asetnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik masalah pidana, yaitu yang pertama pelacakan, yang kedua pembukuan atau pemblokiran, yang ketiga penggeledahan atau penyitaan, yang keempat perampasan, dan yang kelima pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke negara diminta. Untuk permasalahan pengajuan permohonan bantuan timbal balik masalah pidana dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu kendalanya yang pertama sistem hukum yang berbeda, yang kedua lambatnya Indonesia mengesahkan bantuan timbal balik masalah pidana dengan negara lain, yang ketiga atas kerahasiaan bank, yang keempat kendala diplomatik, dan yang kelima kedudukan Central Authority juga dapat menjadi kelemahan. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan kerjasama bantuan timbal balik masalah pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik masalah pidana dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri. Yang pertama, Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Central Authority, yang selanjutnya kemudian Central Authority mengajukan permintaan bantuan ke negara lain yang diminta, baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatik, yang permintaan tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung, dan untuk perjanjiannya ada di dalam undang-undang tersebut. Dan selanjutnya apabila tidak ada perjanjian, yaitu dapat melalui hubungan baik antar negara tetapi tetap melampirkan dokumen pendukung dari permintaan tersebut. Untuk itu selanjutnya untuk perampasan aset tindak pidana korupsinya hanya diatur di dalam pasal 22 dan 23 Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk kendala permasalahan dalam memaksimalkan ke pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia melalui bantuan hukum timbal balik, itu yang pertama terletak pada perbedaan sistem hukum Indonesia dan negara lain. Lambatnya mengesahkan perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana dengan negara lain, itu yang kedua. Yang ketiga, sistem finansial yang ketat di negara lain. Kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan dalam terhambatnya penanganan kejahatan. Dan yang selanjutnya yaitu keberadaan otoritas pusat juga dapat menjadi kelemahan dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik masalah pidana. Untuk saran, yaitu disarankan kepada pemerintah agar pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana agar lebih efektif, Indonesia segera mengesahkan perjanjian MLA kepada negara yang belum memiliki perjanjian atau negara yang diduga sebagai tempat penyimpanan aset korupsi, karena dengan adanya perjanjian akan bersifat mengikat dan memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengalihkan kerugian keuangan negara.
Yang kedua, yaitu perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai struktur lembaga pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana yang dilakukan secara otoriti dan pengaturan biaya atau proses bantuan timbal balik masalah pidana. Dengan pengaturan tersebut dapat diharapkan mendukung koordinasi untuk berjalannya efektif menaik cost sharing dari pengembangan aset hasil korupsi tersebut, karena Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas mengenai aspek pembiayaan. Oleh karena itu diperlukannya bentuk regulasi kepada negara yang diminta agar Indonesia dapat memperoleh hasil maksimal dalam kerjasama bantuan hukum timbal balik masalah pidana. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.